Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam pengantar analisis rangkaian pertemuan keempat. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini biasa disebut juga dengan KCL, yaitu Kirchhoff's Current Law. Nah, di Kirchhoff's Current Law atau KCL ini kita akan belajar percabangan. Jadi kalau teman-teman bicara masalah percabangan, kita juga bicara masalah lubang gitu ya guys. Apa itu sebenarnya percabangan? Jadi setiap arus hukum bunyi dari hukum Kirchhoff 1 itu adalah arus yang masuk ke percabangan itu sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Jadi artinya kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang dikatakan dengan cabang atau mana yang dikatakan sebagai titik, atau kalau saya bilang itu adalah sebagai lubang. Jadi teman-teman bisa menentukan lubangnya terlebih dahulu, misalnya di sebelah sini. Lalu baru kemudian kita menentukan mana arah arus yang masuk dan mana yang keluar. Karena lubang itu biasanya tempat untuk masuk dan keluar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang I1, I2 ini adalah masuk lubang, yang I3 ini adalah keluar lubang, yang I1 ini adalah keluar lubang, dan I4 ini adalah masuk lubang. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah hukum Kirchhoff 1, pada dasarnya gampang banget gitu ya. Mana yang masuk? Yang masuk adalah I2 dan I4. Mana yang keluar? Yang keluar adalah I1 dan I3. Selesai. Maka di sini adalah I2 plus I4, berarti yang masuk ya I2 plus I4 itu sama dengan yang keluar, yaitu I1 ditambah I3. Selesai, berarti yang masuk sama dengan yang keluar. Next, berikutnya kita masuk ke contoh gitu ya. Untuk menentukan contohnya sebenarnya kita ada satu rangkaian seperti ini guys. Nah, untuk langkah-langkahnya sebenarnya kita punya 3 langkah untuk menyelesaikan yang seperti itu. Nah, yang pertama itu langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu di sebelah sini guys. Nah, di sebelah sininya gitu ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini kalau misalnya tidak ada arah arusnya, maka kita akan membuat arah arus tersebut. Kalau misalnya ternyata hasilnya itu negatif, berarti arah arusnya kebalik. Cuman kayak gitu aja sih. Sebenarnya positif atau negatif sama aja. Cuman kalau misalnya arah arusnya di sini main, berarti ini kemungkinan bisa terbalik arahnya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, yang sebelah sini dulu ya. Untuk kita A ke titik atau ke lubang. Kita menentukan lubang terlebih dahulu, lalu kemudian kita cari. Di sini, ini ada 8, ini ada 2. Ini ada positif, ini ada negatif. Arus itu dari positif ke negatif, kan gitu. Dari muatan positif ke muatan negatif, sehingga arah arusnya dia masuk gitu ya. Lalu setelah itu 3 ampere ini dia keluar, kemudian 4 ampere kemana? Masuk atau keluar? Terserah kalian. Tapi kalau saya coba untuk keluar. Kalau kalian masuk nggak masalah, sebenarnya sama aja nanti hasilnya juga akan sama gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini nih guys, ini kenapa tak bikin keluar ya, supaya gampang untuk yang berikutnya gitu ya. Kalau yang berikutnya kan tinggal nerusin gitu loh. Ini kalau tak buat masuk, berikutnya nanti nerusin juga tapi langkah kebalik gitu kan susah juga gitu. Jadi saya tak buat ke sana soalnya biar gampang aja gitu, karena berikutnya ada next itu biar dia masuk gitu aja. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita harus menentukan I-nya, arus dari cabang yang ini, guys. Nah, untuk menentukan arus dari cabang yang ini adalah V per R gitu ya. V per R, jadi 8/2 sama dengan 4. Nah, kalau kita sudah dapat ini 4 nih ya, berarti yang masuk itu mana saja? Berarti yang 4 ini adalah masuk, yang keluar adalah yang 3 sama 4. Ya kan, 4 ohm, yang 3 ampere sama 4 ohm. Ini belum diketahui arusnya berapa gitu ya. Berarti kalau begitu kita harus mencari arus yang di sini dong guys. Arusnya itu adalah yang masuk dikurangi yang keluar gitu ya. 4 dikurangi dengan 3 sama dengan 1 ampere. Selesai. Gitu kan ya guys, gampang. Next, berikutnya langkah kedua. Setelah kita dapat nih 1 ampere, tadi kan 1 ampere ya. Diteruskanlah dia ini 1 ampere, lalu di situ ada cabang lagi nih. Di situ ada lubang lagi. Lubang lagi di mana di situ ada, di sini ada masuk 2 ampere, kemudian dari atas ada 4 ampere dan ke sana 8 ohm. Kita nggak tahu di sini berapa ampere gitu.
Nah, sehingga ini adalah masuk semua, berarti 2 ditambah 1 ditambah 4, hasilnya adalah 7 ampere. Berarti di sini adalah 7 ampere. Kita masuk yang ketiga. Oke, kalau di sini udah 7 ampere, ini 7 ampere itu dari langkah yang kedua ini tadi ya, hasilnya 7 ampere. Lalu setelah itu kita cari lubang lagi nih di yang berikutnya. Lubang lagi dibagi menjadi 2 cabang. Yang ke sana itu adalah 8 ampere, yang ke bawah kita nggak tahu I. I ini adalah yang dicari gitu kan. Nah, berarti kalau di sini ada 8, di sini ada I, berarti I-nya itu berapa ya? 8 kurangi 7 dikurangi 8, berarti min 1 ampere. Jadi itu adalah hasilnya. Hasilnya adalah min 1 ampere. Otomatis kita akan bicara bahwa di B ini kebalik arusnya. Harusnya dari B ke masuk gitu kan. Karena di sini hasilnya adalah negatif. Kalau negatif berarti arah arusnya berlawanan. Udah selesai, cuman kayak gitu aja. Gampang kan ya? Nah, sekarang kita contoh lagi untuk yang KCL. KCL bukan kecel gitu ya. KCL itu adalah Kirchhoff Current Law. Hukum Kirchhoff 1. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini nih guys, kita mau cari berapakah I dari R sama dengan 50, R sama dengan 50 tuh yang ini gitu ya, berapakah arusnya jika tegangan sumber, jika di sini tuh dikasih sumber 5 volt gitu ya. Nah, caranya bagaimana guys? Oh, gampang sekali. Ini kan 50, berarti dia harusnya adalah R dari ekivalen, R keseluruhan gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, kita masuk ke langkah 1. Kita harus merunut dari hukum Ohm terlebih dahulu. Hukum Ohm itu ada seri sama paralel gitu ya. Oke, kita runut dari yang pertama. Yang pertama kita kalau yang tadi, kalau yang contoh sebelumnya itu dari depan ke belakang, tapi kalau yang ini kita dari belakang ke depan, guys. Nah, kenapa kok gitu? Nah, kita lihat lubangnya. Kalau yang di sini lubangnya atau V-nya itu sebelah sini gitu ya. Tapi kalau yang di awal ini, nah, apa namanya, di depan sini sebenarnya sama aja gitu ya, mau di depan dulu atau dari belakang dulu sebenarnya sih sama aja gitu ya. Tapi kalau saya sukanya di mana ada yang lubang tersebut atau mana yang dicari, saya mulai dari belakang dulu. Ini kalau ini kan yang dicari kan yang di depan, berarti saya dari belakang. Kalau tadi yang cari di belakang, berarti saya dari depan. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke langkah 1 terlebih dahulu guys. Untuk langkah 1 berarti kita serikan terlebih dahulu 4 dan 12. Ini kan seri ya, 4 dan 12 ini termasuk rangkaian seri. Karena di sini nggak ada lubangnya, mana lubang? Nggak ada kan? Berarti 4 dan 12 ini seri. Jadinya adalah 12 tambah 4 sama dengan 16 gitu. Selesai. Langkah yang kedua, yang di sini tadi udah seri jadinya 16 ini. Lalu di sebelah sini ada 16 juga. Di sebelah sini ada 16 juga. Dia seri atau paralel? Paralel, ya betul. Kalau di sini ada lubangnya 2 gitu ya. Nah, kalau di sini ada lubangnya 2 berarti dia masuknya ke paralel. Nah, kalau paralel berarti 16 sama 16 hasilnya R2-nya adalah 8. Lalu setelah sudah 8, next berikutnya kita kerjakan yang sebelah sini. Ini tadi udah 16 tapi udah 8 gitu ya, karena tadi udah diparalelkan dengan yang sebelahnya. Jadinya di sebelah sini ada 8 dan di atas adalah 7. Ini seri atau paralel? Ya, ini adalah hubungan seri. Jadinya masuknya adalah 7 ditambah 8 sama dengan 15. Setelah kita udah sampai sini nih guys, berarti nanti hasilnya seperti ini. Di sini adalah yang 15 dari pertemuan yang sebelumnya ini. Dari langkah ketiga ini adalah 15, lalu yang sebelahnya ini adalah 30. Nah, kalau sudah nih guys, kalau di sini ada 30, di sini ada 15, next berikutnya ini rangkaian seri atau paralel, ya ini adalah rangkaian paralel. Lalu setelah langkah 4, baru kemudian kita masuk ke langkah 5. Langkah yang kelima ini udah seperti rangkaian biasa gitu ya, ini udah jadi rangkaian ekivalen terakhir gitu. Nah, ini adalah seri semuanya, guys. Jadi ada 50 ditambah 10 tambah 15. Soalnya di sini udah nggak ada RR-nya lagi kan, berarti ini bisa dikatakan sebagai rangkaian seri. Nah, kalau misalnya seperti ini, guys, arus yang masuk ke sini itu sama kan? Arus di 50, arus di 10, arus di 15 itu sama aja. Berarti kita udah langsung aja ngejumlahin, lalu setelah itu baru kita cari I. I itu sama dengan V per R. V-nya itu adalah 5 per R-nya itu adalah R ekivalen yaitu 75. Berarti hasilnya adalah 0,067.
Selesai. Seperti itu guys, gampang ya. Nah, yang berikutnya KCL sebagai pembagi arus. Nah, jadi KCL ini juga bisa difungsikan sebagai pembagi arus, guys. Gimana sih caranya? Yuk, sebenarnya ini rumus-rumusnya nggak perlu dihafalin gitu ya. Teman-teman cukup ngerti aja bahwa di pembagi arus itu arus karena di sini hubungannya paralel, berarti kalau seri kayak gini, ini arus di sini ada hambatannya arusnya akan tetap sama gitu ya. Tapi begitu di paralel, arusnya itu akan menjadi di part atau dipecah-pecah atau dipilah-pilah gitu ya. Ada I1, I2, I3. Arus yang masuk ke I1 itu sama dengan V total per R1 gitu ya. Nah, V-nya ini itu sama kalau di paralel. Nah, kalau di seri kebalikan, V ini dengan V yang di sini tuh berbeda gitu. Di sini ada V-nya, di sini ada V sumber, tapi di sini ada V sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau di paralel V-nya itu akan tetap sama. V di sini sama dengan V di sini sama dengan V di sini, tapi I-nya aja yang berbeda. Kalau di rangkaian seri yang seperti ini, berarti I-nya yang sama tapi V-nya yang berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa ada pembagi arus gitu ya. I1 sama dengan V per R1 ditambah di mana I2 itu sama dengan V per R2, I3 itu sama dengan V per R3 dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca ya, teman-teman. Ini sebenarnya nggak perlu nggak perlu di ini banget gitu ya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu guys. Nah, di sini itu ada pembagi arus juga gitu. Nah, untuk yang di pembagi arus yang seperti ini guys, nah ini yang biasanya paling disukai sama teman-teman gitu ya. Ini sebagai dasar atau sebagai pembagi arus itu seperti apa gitu ya. Nah, sebagai basic dari pembagi arus sebenarnya di sini ada dua tahanan ya. Hambatan di sini ada hambatan 1 ohm dan 8 ohm gitu. Nah, misalnya ini adalah hambatan RA, di sini adalah hambatan RB gitu ya. Yang satu itu adalah RA, yang 8-nya adalah RB misalnya. Maka untuk mencari IA itu kebalikan guys. Kalau kita mencari IA berarti 8 dibagi dengan 1 ditambah 8 dikalikan dengan IA. IA-nya berapa? 1 ampere. Berarti kalau ini adalah IA itu adalah 8 dibagi dengan 9 dikalikan dengan 1. Sampai di sini jelas ya guys. Nah, kalau IB. Kalau IB berarti sama dengan IA dibagi dengan total dari R-nya. R di IA gitu ya. Atau 1 dibagi dengan totalnya adalah 9 dikalikan dengan 1 ampere. Selesai. Nah, ini adalah hukum-hukum Ohm yang paling biasanya hukum Kirchhoff 1 yang biasanya paling sering keluar gitu ya. Nah, ini adalah contohnya guys. Tentukan nilai arus I. Nah, kalau tentukan nilai arus I, ini langsung aja gitu ya. Saya tentukan kalau yang kayak gini berarti paralel, kalau yang dijumlah berarti seri gitu ya. Nah, kita paralelkan terlebih dahulu 16 sama 48 ini guys. Nah, kenapa kok kayak gitu ya? Karena ini sama ini tuh dia panjangnya sama gitu ya. Kalau ini kan, kalau ini dengan ini nggak bisa karena ini nanti ada ini gitu ya, nggak bisa. Jadi ini harus sama ini terlebih dahulu supaya hilang. Nah, nanti supaya dianya tinggal ini doang gitu. Baru kita selesaikan next berikutnya. Ya, kita masukkan dulu 16 sama 48. 16 sama 48, kemudian di paralel jadinya adalah 12 ohm. Lalu setelah ini menjadi 12 ohm, kemudian setelah itu diseri sama 48. Kan gitu ya, ini dengan ini diseri dengan 48. Hasilnya, nanti setelah itu ini paralel ya. Baru setelah itu di paralel. Paralelnya berapa? Yaitu 60, yang tadi hasilnya diseri itu ya. Jadinya adalah 60. 60 sama 30 sama 20. Ini tiga-tiganya langsung di paralel bisa. Lalu setelah sama-sama di paralel, hasilnya adalah 10 ohm. Nah, di sini jadinya adalah 10 ohm. Nah, kalau di sini 10, berarti di sini ditambah 6. Berarti adalah 16 gitu kan, 16 ohm. Jadi arusnya berapa? V per R. V-nya adalah 24, R-nya adalah 16. Jadinya adalah 3/2 ampere.
Sampai di sini jelas ya. Sudah selesai? Belum. Ini baru hukum ohmnya, guys. Lalu next kita masuk ke arusnya gitu ya. Berapakah nilai arus di I? Nah, untuk mencari arus di I, pada dasarnya kita bisa pakai yang rangkaian ekuivalen sampai yang di 60 ya, sampai yang ininya tadi 60 gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa langsung pakai yang seperti ini. Ini, kemudian setelah itu ini ada cabang, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, seperti itu ya. Lalu di sini ada cabang lagi, di sini tapi agak-agak kelamaan gitu ya. Nah, kita bisa yang pakai hukum pembagi arus gitu ya. Nah, untuk hukum pembagi arus gimana sih yuk? Nah, caranya adalah kita bikin rangkaian ekuivalen yang paling sederhana gitu. Kalau ini kan masih kompleks gitu ya, yang paling sederhana. Berarti yang di sininya tadi udah 60 nih. Udah 60, jadi tinggal paralel, paralel, paralel. Nah, berapakah di sini gitu. Nah, kalau kayak gini berarti ini sama ini diparalelkan terlebih dahulu. Jadinya adalah 30 gitu ya. Di sini jadi 30. Nah, kalau udah 30, berarti next berarti di sini ada ini dengan ini diparalelkan terlebih dahulu gitu ya. 20 sama 30 diparalelkan terlebih dahulu, hasilnya adalah 15. Lalu kalau sudah maaf, 20 sama 60 itu diparalelkan terlebih dahulu, hasilnya adalah 15. Nah, kalau sudah jadi 15, ini 20 sama 60 ya. 20 sama 60 itu diparalelkan terlebih dahulu, jadinya adalah 15. Kalau sudah diparalelkan, baru kemudian kita cari yang I. Ini 30 gitu ya. Berapakah I? I itu sama dengan, kalau I di sini berarti tadi ya dibalik ya. Kalau kita mencari I di sini berarti yang dilihat itu adalah yang tetangganya. Berarti 15/45 dikalikan dengan arus yang keseluruhan tadi. Arusnya berarti 3/2 gitu ya. Nah, hasilnya adalah setengah ampere. Selesai deh. Ini adalah contoh dari pembagi arus. Selesai, gampang ya guys. Next berikutnya ini adalah teman-teman bisa dibuat PR untuk mengerjakan bersama. Terima kasih, mungkin itu dulu pertemuan dari kita, pertemuan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak-dak.